Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube gue, Supari Sandika. Video kali ini akan sedikit berbeda karena di video ini gue bakalan undang temen gue, salah satu temen gue di mana dia backgroundnya adalah desain komunikasi visual, sehingga dia memutuskan dia memulai untuk membangun sebuah bisnis. Seperti apa cara dia memasarkannya? Mari kita lihat di video gue berikut ini. See you. Halo Fajar Khairul Azhar. Halo Mas Aris. Gimana? Gimana? Bro, kabarnya? Baik. Udah Baik lama ya? ketemu. Itu udah 3 bulanan ya kita nggak ketemu ya? Iya. 3 bulanan lah. Bulanan. Nah, nih kali ini gue pengen pengen kasih atau sharing pelajaran dari seorang Fajar Khairul Azhar buat para penonton dan viewers gue. Itu boleh dong diceritain sedikit siapa itu Fajar, terus sekarang kesibukannya apa? Silakan Mas Fajar, waktu dan tempat. Tentang gue ya. Oke. Gue Fajar Khairul Azhar. Basic gue desain komunikasi visual, terus gue kerja di agency, terus gue kerja di agency lagi, sampai akhirnya gue kerja di agensi iklan ya berarti ya, atau agensi apa? Iya, agensi kreatif gitulah. Oh, agensi kreatif, oke. Yang ngejalanin digital. Terus akhirnya sekarang gue kerja di sebuah maskapai nasional. Penerbangan ya, maskapai penerbangan nasional ya. Gue di situ jadi digital marketing, tapi gue lebih banyak kerjain kontennya karena emang basic gue kan yang tadi yang bikin konten di kreatif gitu kan. Oke. Itu terus sih, sekarang kesibukannya ya. apa nih sekarang nih selain bekerja? Kebetulan gue ngebangun bisnis kecil yang nanti bakal jadi besar ya, warung Cece. Amin. Namanya warung Cece ya? Ya, warung Cece. Nah, boleh dong sedikit diceritain bagaimana backgroundnya warung Cece, terus warung Cece itu apa, produknya apa, jualannya di mana? Boleh dong ceritain sedikit deh. Backgroundnya asal mulanya bikin warung Cece nih ya? Iya. Sebenarnya ya yang pasti gue pengen dapet passive income ya. Cuma di sisi lain gini, gue kan emang kerja di agency, dimana gue bikin konten ya kan, bikin ide buat ngejual produk orang, bikin fotonya gimana sih biar konten-konten gue tuh bisa langsung ke sales gitu kan. Nah, gue ngerasa bisa megang konten-konten orang lain, kenapa enggak buat bisnis gue sendiri? Nah, artinya lu percaya lu bikin brand-brand besar ini makin terkenal, tapi lu kenapa nggak bikin sendiri gitu ya? Iya, gue ngerasa kayak kalau bikin sendiri ya mungkin gue bisa lebih explore lagi di brand gue. Nah itu alasan kedua gue gitu kan. Nah makanya warung Cece ini sebenarnya gue lebih ditekanin ke konten-kontennya, fotonya, kayak Instagramnya, sosial media gitu. Oke. Nah, boleh di share nggak produk aja? Produknya ya. Jadi warung Cece itu kayak produk minuman gitu loh. Boleh. Ya. By the way, dia berdirinya tahun berapa, Jar? Jualan dari pertamanya sih udah tahun lebih ya, cuma yang baru-baru gua bikin sosial medianya, baru-baru gua bener-bener jualannya itu mungkin dari 3 bulan yang lalu ya. Artinya baru 3 bulan yang lalu lu seriusin banget ya? Iya. Berarti saat pandemi dong ya? Saat pandemi lah. Oke, keren. Di saat pandemi yang lain penghasilan berkurang, lu malah bertambah ya? Keren. Alhamdulillah. Oke, lanjut. Ini produknya warung Cece. Ini dia warung Cece. Nah, ya kan gue lebih fokus di foto-fotonya kan, lebih fokus di konten. Keren ya, Instagramable ya. Iya. Kalau lu nanya apa itu warung Cece, basicnya sih gue pengen bikin bisnis makanan healthy food gitu. Oke.
Oke. Nah, tapi kan karena di sini kan setelah gua jual salad gua, jual smoothies, jual jamu, ternyata kurang bagus gitu market di sini. Makanya pelan-pelan gua merambah ke minuman-minuman kekinian. Tapi gua tetap ngejual healthy foodnya gitu. Even gua jual minuman pun gua tetap jual minuman yang ada buahnya kan, kayak lemon sama strawberry gitu kan. Ini seger level dewa ya itu ya? Ya, namanya seger level dewa. Nah ini bentuk bisnis warung Cece. Gitu. Terus warung Cece saat ini adanya di mana aja itu? Sekarang adanya di baru satu ya, tapi nanti Serdang Kulon 1 ya? nambah ya di Kulon. Kalau misalnya buat yang pengen pesen juga, pengen beli gitu loh, itu gimana caranya? Udah ada di mana aja? Gue udah di GoFood, di Tokopedia, sama Tokopedia juga udah ada ya? Ya, tapi belum semua menu dimasukin sih. Hari Masih Minggu yang nanti botolan mungkin ya? botolan, iya. Karena gue juga bingung sih kalau misalnya Tokopedia kayaknya belum bisa kalau misal yang cup gitu. Gue masih takut sih beresiko. Gitu. Nah, Tokopedia juga masih kayak yang same day gitu. Oh, yang same day aja ya? Ya, tapi kan nanti gue bakal jual beberapa makanan yang emang tahan lama ke depannya ya. Mungkin bisa nanti yang untuk yang jauh. Tadi lu jualnya di mana? Di Serdang Kulon ya berarti ya? Ya, baru di Serdang Kulon. Baru di Serdang Kulon. Serdang Kulon itu daerah mana sih? Oh, nggak tahu ya. Serdang Kulon daerah itu mana? ya jauh dari mana sih? Dari mana Pak? Di Curug, Di daerah Panongan. Curug ya? Daerah Curug. Nah, kalau lebih populernya itu lebih terkenal biasanya Citra Raya, Karawaci. Nah, gue di antara itu. Oh, di tengah-tengahnya. Ya, Nah, berarti ini lu baru punya satu cabang ya? baru punya satu. Nah, untuk goals ke depannya pengen punya berapa cabang tuh? Goals ke depannya ya. Ini harapan gue ya. Harapan gue nge-push diri gue buat bisa 50 cabang dalam 2 tahun dalam sih. waktu 2 tahun. Artinya 2022 punya 50 cabang. Mudah-mudahan ya. Amin. Ya. Ah, terus Tapi boleh tahu nggak? Pengen sistemnya tuh investor. Oke. Ya, jadi kayak kopi kenangan gitu ya. Jadi lu pengennya dapat investor, artinya lu di situ bekerja sama ya, partnership ya. Ya, benar-benar. Jadi tidak membuka untuk apa namanya franchise ya, nggak buka ya. Iya. Siapa tahu habis dari video ini ada investor kita lihat, wih ini bagus nih gitu kan. Coba langsung dia invest 1M gitu, buka 50 cabang gitu kan. Iya. Lu juga kalau mau invest juga boleh. Boleh. Amin. Iya. Terus, gitu. Jan, boleh nggak share sedikit strategi lu buat bangun warung Cece itu selama ini gimana sih? Strategi penjualannya lah ya. Boleh, penjualan. Ya, sarannya kalau minuman kekinian gini kan udah ada kopi kenangan ya kan, udah ada janji jiwa. Ada beberapa juga kayak apa sih? Munim gitu kan, haus. Nah, mereka udah punya market gitu. Nah, sekarang gimana sih cara gua dapetin market mereka gitu? Oke. Caranya ya yang pasti yang paling basic banget ya dari harga gitu. Dari harga gue lebih murah dari mereka. Oke. Tapi gue hitung ya, nggak gue sembarang ngasih harga murah. Artinya kualitasnya tetap lu jaga ya? Kualitas tetap. Nah, terus itu cara satu yang paling basic. Cara dua, karena market gue anak remaja ya, dimana mereka senang yang baru-baru, yang unik-unik. Yang ketika dia posting di sosial media mereka ngerasa senang gitu. Nah, gue bakal bikin kayak nama-namanya unik-unik, kayak ini kan seger level dewa gitu kan. Oke. Dimana mereka penasaran, terus ketika mereka beli mereka upload juga, wah seger level dewa gitu. Dari kopi botolan juga
gue bikin Ada namanya kopi keren. keren ya kan, green Thai tea santai, coklat lucu, seru, boba seru. Jadi namanya Ya. yang unik ya, yang unik-unik Nah, gitu ya. yang ini. Samping lain apa sih namanya, ada quote gitu. Pokoknya intinya gue gombalin orang yang beli, karena kan biasanya kalau remaja tuh ketika digombalin mereka senang dipoto, diposting. Nah itu jadi Viral. si gue ya viral gitu kan. Nah itu Oke. cara kedua. Terus cara ketiga ya karena emang gue kayak pengen fokus di market Serdang, Kulon, Panongan, Curug dulu nih. Nah gue nggak muluk-muluk bayar influencer yang benar-benar terkenal. Gue pengen yang emang benar-benar dikenal di Serdang, Kulon, Panongan aja. Kayak misal ya komunitas gitu kan, atau musisi yang terkenal di sini gitu, dimana gue minta bantuan mereka buat posting produk gue. Berarti lu memanfaatkan KOL ya? Iya, KOL. Mereka kan udah punya masa nih, terus gue ngebangun di brand ini tuh kayak lokal pride gitu. Lokal pride-nya lebih ke ya desa Serdang, Kulon, Panongan. Jadi ini yang punya jadi ini lokal pride-nya dari Serdang, Kulon ya, Panongan ya. Ini untuk sementara ya, cara gue ya, karena kan baru ya, nanti bakal gue ubah lagi. Nah di situ gue percaya ketika orang-orang yang terkenal di sini, orang-orang yang jadi panutan posting, mereka jadi penasaran sama produk gue, jadi menaruh nilai gitu di produk gue. Karena KOL itu sih tiga strategi itu. Tiga strategi itu ya berarti ya yang membuat lo mendistribusikan warung cece ya. Oke Jar, yang terakhir nih, kira-kira buat teman-teman atau para penonton yang mungkin dia udah punya rencana pengen usaha ini itu, tapi rata-rata apa ya, takut gagal atau gimana, kira-kira dari lo ada saran atau pesan nggak buat para viewers yang baru mau mulai usaha? Iya, yang mau usaha tapi kayak udah punya rencana, nggak jalan-jalan gitu ya. Betul. Ya. Pesannya ya just do it aja, belajar. Sorry ya, belajar bego gitu. Kayak lu mau jualan di depan rumah, ya udah lu langsung pasang meja, langsung jualan apa, misal jualan mewah, langsung pasang meja, lu catetin apa aja yang lu butuhin, ya udah langsung mulai jualan gitu. Jangan sampai lu kayak mikirin, wah gue nggak punya gerobak nih, wah gue nggak punya banner nih. Jadi menurut lu mendingan diperbaiki setelah dijalankan ya? Dijalankan. Maksud gue gini, sebenarnya perfeksionis itu penting ya, itu artinya nalar kritis lu untuk menjadi lebih baik itu ada. Tapi jangan sampai perfeksionis lu tuh malah ngehambat lu buat lakuin sesuatu. Jadi harus seimbang dengan kekuatan power yang lu punya gitu. Jangan sampai misal perfeksionis lu segini nih, power lu segini, ya nggak bakal jalan gitu. Jadi just do it aja. Gue boleh cerita nggak nih? Boleh. Hubungan dengan gitu ya. Jadi dulu gue pernah mau bikin brand baju namanya Rimba Apparel kan. Gue mau bikin logo nih. Itu gila, sampai 3 bulan logo itu nggak pernah jadi karena gue ngerasa kayak, oh ini kurang bagus. Sampai akhirnya detik ini brand itu nggak pernah jadi gitu. jadi bisnis yang baik adalah bisnis yang dijalankan ya, bukan cuma dipikirkan ya. Ya, sedangkan warung cece ini gue cuma bikin logonya 5 menit doang karena gue nggak terlalu perfeksionis. Karena gue ngerasa skill gue cuma ada di sini aja. Jadi ya udah gue bikin meskipun kurang, gue ngerasa seret nggak apa-apa, yang penting gue bisa jualan dulu gitu. Jadi intinya just do it ya, kayak logonya Nike ya. Oke. Thank you banget nih Jar buat waktunya. Oke, bro, thank you banget nih udah. Nanti kalau ada waktu kita ngobrol lagi, ada yang mau boleh share atau gimana ya. Oke, see you, sehat selalu ya. Sukses buat kita semua, sehat selalu. Yo.